orang belum ada trust di brand, orang belum ada review di produknya, tokonya belum siap, ya, unique selling point-nya juga belum ada, dan ini nanti ketemu konversi misalnya 0%. Ya, kita mau bawa 10 juta klik, ya. Kalau dikali 0%, ini sama dengan 0 sales. Organik itu yang teman-teman tinggal upload dan laku. Karena kalau mau ngomongin murah, yang jualan lebih murah banyak. Ya, kalau mau ngomongin lengkap, yang jualan lebih lengkap banyak. Ya, teman-teman, kita jualan di Shopee itu sekarang harus effort. Karena yang tokonya gede-gede aja, yang tokonya udah top kategori aja, mereka masih iklan. Ya, ini konteksnya mau scale up ya teman-teman ya. Mereka masih iklan. Ini dengan data pinter saya lihat misalnya ada yang jual kemeja, ya, dimana kalau omset dia aja di sini sudah 30 harinya sudah 300 juta. Ini pun masih ngiklan dengan bid 652 perak untuk kata kunci yang ini. Ini bisa dilihat di tools data pinter teman-teman, di AdSpy. Ya, saya ngobrol dengan banyak sekali seller top kategori di kategori masing-masing, mereka pun masih iklan. Ada yang iklan 1M sebulan, ya. Padahal jualannya udah top kategori di home and living. Ya, kalau saya tanya, kenapa masih iklan? Ya tuh lihat, barang gue di gudang banyak banget. Nggak keluar gimana kalau nggak ngiklan? Ya, jadi itu memang adalah biaya wajib untuk teman-teman bisa jualan to stay di Shopee. Ya, gimana sih caranya supaya teman-teman yang nggak mau iklan, ya bisa. Mungkin main barang-barang yang pertama, seasonal. Barang-barang seasonal yang memang dicari orang pada waktu seasonnya. Ya, itu mungkin nggak ngiklan bisa. Tapi itu kan main momentum ya teman-teman ya. Yang kedua, ya, teman-teman kalau nggak mau ngiklan, tapi activation, cara dapetin traffic dari tempat lain. Misalnya rame di TikTok, orang nyari di Shopee. Itu nggak ngiklan pun bisa. Tapi brandnya harus kuat. Ya, kalau jualan yang barang yang sama banyak, berat. Teman-teman, apalagi skincare ya, tadi kita ngobrol dengan beberapa yang skincare, menurut saya berat ya. Gimana caranya kalau nggak iklan lagi ya teman-teman? Kita main strategi barang yang limited, cuma kita yang jual. Misalnya kemarin waktu Labubu, teman-teman satu-satunya yang punya barang ketika lagi viral. Bisa rame nggak? Bisa, nggak usah ngiklan ya, karena supply-nya lebih sedikit daripada demand-nya. Tapi ketika supply lebih banyak daripada demand, kita harus ngiklan. Karena sebagai platform, Shopee itu suka yang mau bayar mahal supaya dikasih tempat yang premium. Ya. Nah, ini juga ada yang jual rak, ada yang jual skincare, dan ada yang jual sepatu wanita ya. Semuanya ngiklan. Padahal omsetnya kalau kita lihat, udah ratusan juta, ini udah MM-an, dan ini juga ratusan juta ya teman-teman ya. Dan bid-nya itu 1.000, 1.600, dan ini hampir 3.000 teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa lihat dengan menggunakan data pinter. Nanti kita akan kasih teman-teman untuk trial. Teman-teman nanti ke depan aja, waktu istirahat, minta sama di depan ada Ines di sana. Mau dong saya dibukain trialnya. Kita bisa bukain trialnya buat teman-teman coba. Ya, kemarin ini ada di kelas kita di Bandung. Di sana waktu saya ngobrol dengan Om, thank you ya, saya udah pakai data pintar dan membuat omset saya naik 2 kali lipat. Kenapa? Karena fitur AdSpy ini. Jadi dia udah jualan lama dari COVID, dan dia merasa, ya dia iklan segitu budgetnya. Nggak perlu dinaikin. Bid price-nya minimum 200 perak. Ya, ini sellernya dia jualan makanan frozen. Ya, daging dan segala macam ya. Dan dia berasa ya omsetnya bagus, stabil, cenderung naik, tapi stabil aja. Tapi ketika dia ngelihat dari AdSpy ini, dia melihat bahwa kompetitornya bidnya itu minimal 2 kalinya bidnya dia. Ada yang 400, ada yang 500, dan sebagainya. Dan waktu itu dia baru sadar, ternyata kompetitor itu lebih agresif secara iklan dibandingin dia. Ya, mata dia terbuka, dan dia langsung naikin bidnya. Karena selama ini dia bidnya minimum, bukan karena nggak ada budget. Budgetnya ada. Tapi dia berpikir bahwa, ya memang iklan ya udah segitu aja. Jadi dia naikin budgetnya 2 kali lipat, jadi 300, jadi 350, dan dalam waktu 2 bulan, omsetnya bisa naik hampir 2 kali lipat. Ini benar ya, maksudnya, jadi selama ini teman-teman, mungkin sebenarnya kuemu itu
bisa langsung naik 2-3 kali lipat kalau bidnya lebih agresif. Karena tujuan kita ngiklan itu bukan adu irit, teman-teman. Tapi tujuan kita ngiklan adalah mendapatkan traffic sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa scale up, sehingga toko kita dapat traffic yang maksimal, di mana secara iklan memang biaya kita lebih besar. Tapi secara profit kita juga lebih besar. Ya, tujuan kita bisnis, profit sebesar-besarnya. Ya, bukan hemat-hemat iklan. Nah, ini filosofi yang mau teman-teman, saya mau teman-teman belajar hari ini. Jangan ngiritin iklan yang mengakibatkan profitnya nggak maksimal. Ya, bukan omset ya, saya nggak lihat omset, tapi profit. Gimana caranya kita bisa scale up iklannya sehingga mendapatkan omset atau profit yang maksimal. Ya, 3 fokus Shopee. Ya, kalau di kelas yang pendahuluan kita udah belajar iklan, affiliate, live. Kita akan belajar iklan hari ini. Ya, besok kita akan belajar affiliate dan live. Nah, traffic itu ini adalah 3-in-1 yang tadi. Ini semua adalah fitur traffic. Jadi fitur traffic ini iklan, live, affiliate, broadcast chat, ya, segala macam yang bisa membawa traffic ke dalam tokonya teman-teman, ini masuknya ke dalam fondasi traffic. Tapi untuk sustain, untuk jualan sustain, kita perlu 2 pilar yang lain atau fondasi yang lain, yaitu produk dan juga konversi. Ya, teman-teman, untuk bisa mendapatkan omset yang gede, sebenarnya kuncinya di mana sih? Ya, kalau rumusnya omset kan simpel ya di Shopee ya. Rumusnya omset itu ya adalah traffic dikali apa? Konversi ya dikali satu lagi rata-rata pembelian. Rata-rata basket size ya. Ya, ini basket size. Ya. Nah, kalau kita ngomongin traffic ya, traffic iklan dan lain-lain, ini akan masuk ke sini. Ya. Konversi adalah dari yang masuk ke tokonya teman-teman, berapa persen yang beli? Rata-rata di Shopee berapa konversi? 1% bagus nggak? Tergantung produk ya. Tapi kalau fashion 1-2% standar. Ya, standar 1-2%. Konversi, ini konversi. Nah, ini adalah basket size. Ya. Jadi kita harus analyze masalah toko kita di mana. Kalau teman-teman punya konversi yang bagus itu kalau di online adalah 1-2% udah standar, ya. Tapi 0, biasanya bermasalah. Ya, teman-teman tahu nggak sih konversi teman-teman berapa? Nah, coba lihat konversi tokomu berapa? Coba lihat di toko. Nih, lihat ya. Konversinya berapa? Ya, coba teman-teman tulis coret-coret ya di bukunya. Konversinya berapa? Trafficnya berapa? Ya, satu hari trafficnya berapa sih di toko? Dan lalu yang ini basket size-nya teman-teman berapa? Kita harus kasih strategi yang tepat untuk masalah yang sesuai. Jangan sampai masalah kita misalnya di konversi, kita naikin trafficnya terus. Nah, ini nggak akan ketemu, teman-teman. Kalau saya sih biasanya baca per bulan. Per bulan aja, ya. Coba teman-teman cari konversi tokomu berapa, supaya teman-teman tahu nih, nanti next-nya kalau mau cari konversi per bulannya, pokoknya konversimu sekian. Ya, konversimu ini berapa per bulan? Coba teman-teman catat konversinya, trafficnya berapa? Kalau ada produk atau ada toko yang konversinya nggak nyampe 1.000 per hari, ini rendah, teman-teman. Kita harus naikin konversi. Selama naikin traffic, selama konversinya bagus dan trafficnya kita bisa naikin, ini akan menjadikan omset yang naik. Ya, jadi untuk naikin omset, either naikin traffic, naikin konversi, atau naikin basket size-nya. Orang rata-rata beli dari 1 ke 2 piece misalnya. Dengan fitur-fitur yang ada di Shopee. Nah, kita akan fokus di traffic dulu sekarang, teman-teman. Traffic ya. Karena naikin traffic menurut saya paling mudah dibandingkan dengan naikin konversi atau naikin basket size. Ya, paling mudah naikin traffic. Karena naikin traffic sebenarnya gampang. Ada budgetnya nggak? Kalau ada budgetnya gampang.
Ya, kita akan fokus di naikin traffic-nya dulu. Oke? Konversinya tahu cara ceknya gimana? Di performa toko, ya lihat konversi 1 bulan. Nah, teman-teman, sekali lagi, kita mau ngiklan, ini kan kita fokus di traffic, untuk tujuannya bukan langsung ke sales ya, teman-teman. Ketika kita ngiklan, kita bawa traffic, ketika kita nge-live, kita bawa traffic, ketika affiliate endorse barang kita, kontenin barang kita, itu semua bawa traffic, tapi akan ketemu konversi dulu sebelum jadi sales. Jadi kalau hari ini ada teman-teman yang brand skincare ya, tadi udah sempat ngobrol, ada 2 yang dari Jakarta skincare ya. Saya langsung bilang, ini kita bisa ngiklanin ya, kita bisa affiliatein, bisa live-in. Tapi kalau konversinya jelek, ini berat banget. Akan berat. Iklannya akan boncos karena ketemu konversi yang jelek. Ya, orang belum ada trust di brand, orang belum ada review di produknya, tokonya belum siap, ya, unique selling point-nya juga belum ada, dan ini nanti ketemu konversi misalnya 0%. Ya, kita mau bawa 10 juta klik, ya. Kalau dikali 0%, ini sama dengan 0 sales. Karena belum ada trust, belum ada konversi yang bagus di produk. Jadi, selama ini, kalau iklan teman-teman boncos, mungkin sebenarnya bukan salah iklannya. Iklannya udah benar. Tapi conversion yang harus kita rubah. Ya. Jadi iklan bukan shortcut untuk mendapatkan sales. Iklan itu bawa traffic ke produk yang konversinya bagus. Nah, kalau ketemu produk yang konversinya bagus, baru salesnya dapat, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai kita kasih obat yang salah untuk penyakit tokonya, teman-teman. Obatnya harus benar. Iklan bukan shortcut, tapi dengan iklan penjualan bisa meningkat ya, kata Om Botak yang nggak botak. Nah, kita ngomongin mitos-mitos dulu ya, sebelum kita lanjut. Mitos beriklan. Iklan pasti nambah omset. Bakal nambah omset nggak, teman-teman? Kalau dapat konversinya. Kalau konversinya jelek, belum tentu. Ya, boncos. Ya, coba lihat konversi teman-teman, karena biasanya kita ngiklanin produk yang nggak laku, teman-teman. Jangan sampai kita ngiklanin produk yang nggak laku. Iklanin produk hero, teman-teman. Iklanin produk-produk yang konversinya bagus. Itu baru iklan yang berhasil. Kalau teman-teman ngiklanin produk yang boncos, yang konversinya jelek, itu teman-teman buang-buang duit. Mendingan konversinya dibenerin dulu. Atau mungkin produknya harusnya nggak diiklanin, tapi dibuang dengan cara yang lain. Ya, dijual di live, dijual, diturunin dulu harganya, dibenerin dulu reviewnya. Ya, jadi teman-teman, apakah yang kedua harus mengikuti rekomendasi Shopee bidnya? Tidak ya, karena rekomendasi Shopee itu gila. Belum tentu masuk. Apakah beriklan pasti boncos? Ya, iklan itu memang sudah biaya yang wajib. Tapi kalau iklan dilakukan dengan tepat dan kita sudah ngitung, harusnya nggak boncos, teman-teman. Ya, apakah sekarang iklan otomatis atau GMP Max lebih boros? Ya, bisa lebih hemat, teman-teman. Tapi nanti saya akan jabarkan bedanya antara GMP Max sama iklan manual. Ya, apakah saldo iklan mempengaruhi traffic? Kemarin tuh ada yang bilang, Om, saya saldonya 100 juta. Ya, iklannya pasti lebih gacor ya daripada kalau misalnya saldo saya cuma sedikit. Enggak, saldo nggak pengaruh, bid yang pengaruh. Ya, apakah iklan hanya efektif di waktu tertentu? Ada seller yang sangat merhatiin iklannya 24 jam. Dan dia akan top up hanya di waktu-waktu tertentu. Apakah ini efektif, teman? Jadi, dia nggak akan top up ketika orang tidur. Top up-nya memang pagi-pagi jam 8, habis itu kalau habis didiamin dulu, jam 12 top up, lalu nanti pas pulang kantor top up, pas malam baru top up lagi. Jadi, dicicil sedikit-sedikit. Apakah ini efektif? Ataukah iklannya sebenarnya harus nyala 24 jam lebih efektif? Ya. Nah, ini strategi
Ya, tapi kalau dari saya biasanya saya lebih menyarankan iklannya nyala 24 jam sih, teman-teman. Terutama untuk barang-barang yang memang umum. Kalau untuk barang-barang khusus, misalnya ada seller kemarin yang ikut dia jual iPhone, ya, dan dia udah tes 24 jam itu boros, Bang. Sedangkan budgetnya sangat limited, ya. Jualan barang elektronik seperti itu mungkin marginnya cuma 0, teman-teman. Ya, 0,3%. Jadi kalau dibiarin 24 jam itu nggak ada untungnya. Jadi dia harus top up di jam-jam yang menurut dia prime banget. Setelah itu, dan kata kunci juga sangat spesifik. Setelah itu dia akan bawa traffic dengan cara lain. Itu strategi dan itu bisa. Jadi teman-teman, di sini pelajarin konsepnya, tapi untuk iklannya teman-teman sesuaikan dengan tujuan toko